याद रहेगा। हाँ? उसका गोल सिर्फ मर्डर करना नहीं, बल्कि दर्द देना था. Hai para pecinta film India, seperti biasa Mimin mau ngebahas alur cerita film India yang berjudul Kat Patli. Film ini rilis pada September 2022. Film ini mengisahkan tentang seorang pembunuh berantai yang menghabisi nyawa para siswi dengan menyiksa dan merusak wajah setiap korbannya. Kasus ini diserahkan kepada Arjun Sethi yang diperankan oleh Akshay Kumar sebagai seorang polisi yang mengungkap kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh psikopat. Lalu, apa sebenarnya motif dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat ini? Penasaran kan? Langsung aja kita ke alur filmnya ya. Selamat menikmati. Film ini diawali dengan penemuan mayat wanita yang terbungkus plastik. Mayat ini bernama Sameksa, seorang pelajar yang berusia 15 tahun. Polisi mulai menyelidiki penyebab pembunuhan tersebut. Kemudian scene berpindah pada Arjun Sethi yang bersiap pergi menemui produser film untuk memberikan naskah filmnya. Arjun sangat menyukai cerita pembunuhan. Bahkan ia sampai mengumpulkan setiap artikel yang berkaitan dengan pembunuhan dan menempelkannya di dinding kamar. Arjun juga tertarik dengan psikologi setiap pelaku kriminal tersebut. Namun setelah ia mendatangi banyak sutradara film, tidak satupun dari mereka yang tertarik dengan naskah Arjun. Karena dalam naskah Arjun, pelaku kriminal selalu dapat ditemukan. Karena menurut Arjun, seberapapun licik dan pintar pelaku kriminal, tentu ia akan meninggalkan jejak yang membuatnya tertangkap. Setelah naskahnya ditolak terus, akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah kakaknya yang ada di Kaswali. Kakak ipar Arjun adalah seorang polisi yang bernama Marinde. Kakak Arjun membujuknya untuk ikut seleksi menjadi seorang polisi saja. Karena ayahnya dulu sebagai pejabat kepolisian, ia diberi kesempatan untuk ikut. Ditambah lagi mimpi Arjun untuk menjadi sutradara film belum juga terwujud. Walau sangat berat hati, namun Arjun menyetujui keinginan kakaknya. Kemudian Arjun mendaftar dan mengikuti serangkaian tes kepolisian dengan baik, mulai dari tes fisik maupun tes tertulis, sampai dia lulus menjadi seorang polisi dan menjabat menjadi seorang inspektur. Sebagai polisi baru, Arjun sudah mendapat tugas di kepolisian Kaswali bersama dengan kakak iparnya Narinder. Hari pertama Arjun kerja, kakaknya memperkenalkan Arjun kepada para staf yang ada di kantor kepolisian Kaswali tersebut. Arjun kemudian mendapatkan perintah dari atasannya untuk memukuli seorang kriminal agar mengakui kejahatannya. Tapi Arjun bukan memukulnya, malah mengajaknya cerita tentang kasus kriminal. Hal ini diketahui atasannya sehingga membuat Arjun menjadi polisi yang ditugaskan untuk mengatur perlengkapan saja. Scene berpindah pada seorang siswi yang baru saja pulang sekolah. Ketika sudah berada di dekat rumah, gadis yang bernama Amrita itu melihat anjingnya dan ada sebuah mobil yang berhenti di dekatnya. Gadis itu dipanggil oleh pengemudi mobil tersebut dan mendatangi mobil tersebut sambil tersenyum. Ternyata setelah itu, ibunya menunggu gadis tersebut yang tak kunjung pulang. Saat ibunya keluar rumah mencari anaknya, ia melihat anjing mereka dengan kotak kado di lehernya. Karena putrinya tak dapat ditemukan, orang tuanya melaporkan kehilangan putrinya ke kantor polisi dengan membawa kotak kado tadi. Kotak kado yang dibawa oleh orang tua Amrita tadi dibuka oleh Parmar dan dilihat isinya ternyata kepala boneka yang wajahnya telah disayat-sayat dengan pisau dan matanya telah hilang serta dipenuhi dengan noda merah seperti darah. Hal ini disaksikan oleh Arjun yang membuatnya tertarik dengan kasus ini karena menurutnya ini bukan pembunuhan biasa. Polisi mulai menyelidiki kasus penculikan Amrita sehingga kasusnya telah menjadi trending topik di Kaswali. Marinde juga mengingatkan adik iparnya Arjun untuk tidak ikut campur dengan kasus ini jika tidak ingin dimutasi. Arjun memiliki keponakan yang sangat ia sayangi bernama Payal. Guru Payal memintanya memberikan rapot kepada orang tuanya untuk ditandatangani. Namun karena nilai matematika dan bahasa Inggrisnya jelek,
Payal meminta pamannya Arjan untuk menandatangani rapotnya karena ia takut berkata jujur kepada orang tuanya. Esoknya, ia meminta Arjan untuk mengantarkannya ke sekolah dan menemui wali kelasnya bernama Divya. Payal memperkenalkan Arjan sebagai orang tuanya kepada gurunya. Namun, gurunya tidak yakin karena tanda tangan rapotnya berbeda dari sebelumnya. Kemudian Divya menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh Payal mengenai kegagalannya dalam ujian pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Namun tiba-tiba ayah dan ibu Payal datang ke sekolah putrinya untuk mengantarkan kotak pensil putrinya yang tertinggal. Akhirnya mereka mengetahui kebohongan putri dan adiknya, sehingga ibunya ingin memindahkan sekolah putrinya agar memperoleh nilai matematika dan bahasa Inggris yang lebih baik. Lalu Arjan mulai tertarik pada Divya dan berusaha untuk mendekatinya. Saat di rumah, Arjan melihat foto kepala boneka yang ditinggalkan penculik Amrita, yang membuatnya teringat pada potongan artikel yang ia kumpulkan. Ia kemudian memeriksa potongan koran dan menemukan kasus korban pembunuhan yang di awal film tadi, dengan menyamakan luka pada korban dan luka yang dibuat pada boneka tersebut. Saat pergi bertugas, Arjan mengatakan prediksinya kepada kakak iparnya, namun kakak iparnya melarangnya untuk ikut campur kasus tersebut. Sementara sesampainya di kantor, Arjan mendapat informasi bahwa pelaku penculiknya sudah tertangkap, yaitu pemuda 19 tahun, laki-laki yang mengancam Amrita akan membunuhnya. Arjan menyaksikan polisi Parmar menyiksa anak laki-laki tersebut. Namun Arjan tidak percaya dan mengatakan pendapatnya kepada atasannya bahwa penculik bukan sepasang kekasih, pembunuh biasa, pemerkosa, melainkan seorang psikopat dengan menunjukkan berkas kematian Sameksa yang memiliki kesamaan dengan kasus Amrita. Namun sebagai atasan Parmar malah meremehkan pendapat Arjan karena dalam kasus Amrita, polisi tidak menemukan kotak kado berisi kepala boneka. Parmar juga menyuruh Arjan membeli rokok. Saat Arjan membeli rokok di luar, ia melihat semua teman-teman polisinya keluar dengan berlarian karena polisi mendapat informasi bahwa telah ditemukan mayat tergantung di jembatan rel kereta api. Polisi langsung menuju lokasi dan Arjan juga mengikutinya. Polisi menemukan mayat yang tergantung di jembatan kereta api dengan kondisi dibungkus plastik sama dengan penemuan mayat Sameksa. Ternyata itu adalah mayat Amrita. Parmar merasa perkataan Arjan memang benar. Sementara Arjan yang melihat kondisi mayat Amrita semakin yakin bahwa pelaku pembunuhannya adalah orang yang sama dengan pembunuh Sameksa. Untuk membuktikan prediksinya, Arjan mulai menyelidiki dan mendatangi kantor polisi orang tua sekolah Sameksa untuk menanyakan keberadaan kotak kado yang ditinggalkan pembunuhnya. Kemudian, Arjan pergi ke tempat otopsi mayat Amrita. Dokter menjelaskan bahwa motif pelaku adalah menyiksa korban dahulu agar korban merasakan sakit hingga mati, dan penyiksaan itu hanya dilakukan di wajah saja. Dokter mengatakan bahwa hal ini hanya bisa dilakukan oleh seorang yang psikopat. Kemudian atasan Parmar datang dan memarahinya karena penanganan kasusnya yang lama sehingga korban meninggal. Dan atasan polisi menanyakan nama Arjan Sethi karena ia mendapat informasi bahwa Arjan datang ke kantor polisi. Parwono mengajukan beberapa pertanyaan. Arjan Sethi diminta untuk menjelaskan prediksinya tentang kasus ini. Arjan mengatakan ada kesamaan antara kasus Sameksa dan Amrita, dibuktikan dengan hasil otopsi Sameksa yang sama persis dengan otopsi Amrita. Selain itu juga telah ditemukan kotak kado yang sama oleh cleaning service yang ada di sekolah Sameksa, sehingga ia sangat yakin bahwa pembunuhnya adalah orang yang sama. Arjan mengatakan bahwa ada pembunuh berantai yang mengincar siswi sekolah dengan hanya merusak wajahnya saja. Sementara di sekolah ada guru matematika yang mencubit satu murid di kelas karena tidak bisa mengerjakan soal matematikanya. Lalu Marinda mengantarkan Payal masuk ke kelas di sekolah baru Payal. Arjan mengajak Marinda mencari boneka yang sama seperti boneka pada kotak kado tadi di toko-toko boneka tapi tidak mendapatkannya. Kembali ke sekolah Payal, di kelas guru yang kejam tadi menghukum siswi yang tidak bisa menjawab soal matematika yang membuat Payal ketakutan.
Lalu seorang petugas sekolah memberitahu bahwa ada pertunjukan di aula sekolah. Namun guru tersebut hanya mengizinkan para siswa yang bisa menyelesaikan tugas matematikanya saja. Yang mendapat nilai jelek tidak diizinkan mengikuti pertunjukan. Saat semua murid sudah keluar, siswi yang dihukum tadi mulai diancam kalau akan dilaporkan kepada kedua orang tuanya. Karena takut, ia memohon kepada gurunya agar tidak memberitahu orang tuanya dan akan melakukan semua permintaan gurunya. Kemudian gurunya menyuruh murid tadi menutup pintu kelas dan mulailah melakukan tindakan asusila kepada muridnya. Lalu di aula sekolah diadakan pertunjukan sulap dan piano. Payal menjadi model yang dipilih pesulap untuk membantunya melakukan pertunjukan sulap di sekolah. Sedangkan di sekolah Dipia ada seorang murid tunarungu yang bernama Komal memintanya mengucapkan ucapan selamat ulang tahun kepada orang tuanya yang direkam di alat bantu dengar milik Kumal. Lalu Kumal pulang dengan menaiki bajai dan melambaikan tangannya kepada Dipia. Pada malam harinya, orang tua Kumal melaporkan kehilangan putri mereka. Esoknya Arjan dan Marinde datang ke sekolah Kumal dan Dipia diminta untuk memberikan keterangan terkait Kumal yang merupakan muridnya Dipia. Dipia mengatakan terakhir kali melihat Kumal sepulang sekolah menaiki bajai, dan bajai yang dinaiki Kumal memiliki gambar yang aneh. Dipia diajak Arjun untuk menemukan bajai tersebut, namun selama mencarinya kemana-mana mereka tidak menemukannya. Dipia kemudian mendapat telepon untuk menjemput keponakannya yang bernama Iti. Keponakannya tidak dapat berbicara atau bisu. Kemudian datanglah Arjan dengan seragam polisinya menjemput Dipia dan mereka pulang bersama. Saat di rumah, Iti menggambar sesuatu yang mengingatkan Dipia dengan gambar yang ada pada bajai tersebut. Dipia langsung menelpon Arjan, tapi nomornya sibuk. Ternyata Arjan sedang terburu-buru pergi naik bajai ke penemuan mayatnya Komal, dan mayat Komal ditemukan di gorong-gorong jalan. Lalu Arjan mendapat telepon dari Dipia dan memberitahu bahwa gambar yang ada pada bajainya adalah gambar bintang merah dan di bawahnya tertulis Racer. Arjun pun kaget dan ternyata itu adalah bajai yang ia naiki tadi. Arjun langsung mengejar bajai itu dan berhasil menangkap pemilik bajai yang melarikan diri. Supir bajai tersebut langsung dibawa ke kantor polisi. Saat disiksa, supir bajai tersebut mengaku tidak membunuh siapapun, namun ia mengantarkan gadis tersebut bersama Purustostam Tomar, langganan bajainya, dan turun di rumahnya. Mereka mendatangi kediaman Purustostam Tomar. Polisi yang memeriksa satu persatu ruangan yang ada di dalamnya. Polisi menemukan foto pria itu, dan Marinde mengetahui bahwa yang ada di foto itu adalah guru dari anaknya Payal. Saat Arjan memeriksa di halaman luar, ia melihat sebuah kotak kado berisi kepala boneka. Sementara di kelas, Tomar menghukum Payal yang mendapatkan nilai jelek, dan saat itu bel sekolah berbunyi. Tomar memerintahkan semua murid untuk keluar kecuali Payal. Ternyata Tomar melakukan modus yang sama dan mengancam Payal akan memberitahu orang tuanya. Karena Payal ketakutan, akhirnya ia mau menuruti perintah Tomar. Ia meminta Payal untuk menutup pintu dan mengikuti keinginannya. Di luar, Arjan dan timnya tiba di sekolah untuk mencari Tomar. Namun, penjaga sekolah mengatakan Tomar telah pergi dari sekolah ke tempat kursus. Saat Arjan akan pergi, tiba-tiba siswa yang menjadi korban pelecehan Tomar memberitahu pada Arjan apa yang ia alami dan memberitahu keberadaan Tomar. Ketika Tomar akan melakukan perbuatan pelecehannya, tiba-tiba Arjan sudah berada di kelas tersebut dan menodongkan senjatanya ke arah kemaluan Tomar. Arjan berkali-kali menendang kemaluan Tomar hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Tomar menceritakan semuanya. Saat itu memang ia diberitahu supir bajai bahwa ada gadis yang menaiki bajainya sendirian, dan Tomar pun ikut naik karena Komal mengenalinya sebagai guru matematikanya. Lalu Tomar membujuk Komal agar mau ikut dengannya ke rumahnya untuk diberi buku matematika. Namun karena merasa kesepian, ia berniat melakukan tindakan pelecehan pada Komal dengan memberikan obat tidur. Tapi saat itu dilihat oleh Komal, sehingga Komal kabur dari rumahnya. Saat itu Tomar berusaha mengejar Komal, tapi ia tidak menemukannya. Justru ia menemukan kotak kado di halaman rumahnya yang berisi kepala buntung boneka. Namun Arjan tidak mempercayai cerita Tomar dan yakin bahwa Tomar adalah pembunuhnya.
Hari ini Payal sedang berulang tahun dan orang tua Payal mengadakan perayaan kecil untuknya. Di sana juga hadir Divya. Setelah tiup lilin dan potong kue, Payal meminta kado dari Arjan. Namun karena kadonya ada di dalam mobil, Payal memaksa untuk mengambilnya. Lalu Arjan mengizinkannya. Tak lama Arjan ditelepon oleh polisi untuk datang ke rumah sakit karena Tomar ingin kabur. Dengan cepat ia telah sampai ke rumah sakit dan melihat Tomar menyandra Parmar dengan pistol. Arjan yang melihatnya mencari cara untuk menyelamatkan Parmar yang masuk ke lift bersama Tomar. Tiba-tiba saat lift tertutup, terdengar suara tembakan dari dalam lift dan ketika terbuka, anggota polisi terkejut melihat Tomar yang sudah tertembak oleh Arjan. Dan Arjan sendiri syok atas kejadian itu. Kemudian muncullah berita bahwa pembunuh berantai telah mati. Setelah selesai dengan masalah itu, Arjan mendapat telepon dari kakaknya yang membuatnya panik. Ternyata Payal telah diculik dan ditemukan kotak kado yang berisi kepala boneka. Polisi lalu melakukan pencarian dengan memeriksa setiap mobil di jalan bahkan mencarinya ke hutan. Namun setelah 2 hari, mereka belum menemukan petunjuk apapun. Saat sampai di rumah, Arjan melihat ada sesuatu di bagasi mobil kakaknya yang membuatnya mau tidak mau untuk membukanya. Saat membuka pintu bagasi, Arjan terkejut dan langsung menutup bagasi mobilnya dengan kuat. Tanpa bisa membuang rasa sedihnya, Arjan menangis sedih dan membuat Marinda curiga. Kakaknya memaksa untuk membuka bagasinya, hingga mau tidak mau Arjan mengizinkannya. Ketika ia membuka bagasi mobilnya, hatinya pun langsung hancur. Ia menangis sejadi-jadinya melihat tubuh Payal, putri kesayangannya yang telah menjadi mayat, terbungkus plastik dan terikat rapat. Arjan menangis karena sangat menyayangi keponakannya. Namun ketika kakak perempuan Arjan datang, mereka menyembunyikan kematian Payal darinya. Kakak iparnya menyuruh Arjan membawa mayat Payal ke rumah sakit untuk diotopsi. Dengan tangannya sendiri, Arjan menggendong Payal yang terbungkus plastik ke ruangan dokter forensik dan menyaksikan langsung dokter mengotopsi tubuh keponakannya. Arjan hanya bisa menangis melihat kekejaman yang diterima oleh Payal, keponakan yang sangat ia sayangi. Kakak iparnya telah memutuskan untuk meninggalkan Kasuali dan kembali ke desa. Kakak perempuan Arjan yang masih belum menerima kematian putrinya meminta Arjan untuk menyegah Payal-Payal berikutnya yang akan menjadi korban kekejaman pelaku pembunuhan berantai tersebut. Di kantor polisi, Arjun mendapat sanksi pemberhentian sementara karena menembak mati Tomar. Arjun menceritakan semua kesedihannya pada Divya dan Arjun baru mengetahui kalau Iti menggunakan alat bantu dengar. Divya mengatakan bahwa ia membeli alat bantu dengar sama seperti Kumal, sekaligus merekam di toko tempat Komal membelinya juga. Arjan langsung kembali ke rumah sakit dan mengambil alat bantu dengar milik Komal, sehingga ia mendengar rintihan kesakitan Komal saat tengah disiksa dengan diiringi oleh lantunan suara piano yang sangat mengerikan. Walaupun telah diberhentikan dari kepolisian, Arjan tetap menyelidiki kasus kematian Payal dengan mencari bukti-bukti baru. Setelah mendapatkan rekaman yang ada di alat bantu dengar Komal, Arjan berusaha mencari siapa yang pernah mendengar musik piano tersebut. Dan akhirnya Arjan mendapat informasi dari seorang siswi yang mengatakan kalau ia mendengar suara iringan piano tersebut dari seorang pesulap wanita saat perayaan ulang tahun sekolahnya. Arjan langsung mendatangi sekolah tersebut yang ternyata Sameksa sebagai korban pertama sekolah di sana juga dan telah menjadi model dalam membantu pertunjukan sulap wanita tersebut. Arjan kemudian menelpon Divya apakah sekolahnya pernah melakukan pertunjukan sulap sebelum Komal menghilang. Divya juga mengatakan kalau pesulap itu bisu dan tuli. Ternyata dalam rekapannya, Komal juga menjadi model yang dipilih pesulap itu. Begitu juga dengan korban ketiga Amrita dan keponakannya Payal. Mereka adalah model yang dipilih oleh pesulap tersebut. Setelah bukti-bukti yang dimiliki oleh Arjan kuat, ia menemui Parmar dan mengatakan semuanya. Parmar meminta maaf untuk semua kejadian yang menimpa Arjan dan ia percaya pada semua analisis kasus yang dikatakan Arjan. Parmar mengajak Arjan untuk berusaha bersama-sama memecahkan misteri kasus ini. Parmar melakukan penyelidikan dengan mengecek semua sekolah yang akan melakukan pertunjukan sulap. Mereka menemukan kalau pesulap telah bermain di sebuah sekolah 2 hari yang lalu. Arjan dan timnya kemudian datang ke sekolah itu untuk memberikan cara menyelamatkan diri kepada siswi di sana.
terkhusus kepada siswi yang telah menjadi target pembunuh berantai tersebut. Siswi tersebut bernama Aisyah. Arjan juga meminta mereka untuk menyimpan nomornya. Namun agar pembunuh tidak curiga, ia membiarkan Aisyah pulang sendiri dan para polisi mengikutinya. Sesampainya di depan rumah, ada mobil yang mendekatinya. Namun mobil itu hanya menanyakan alamat. Ternyata siswi yang diikutinya itu bukan Aisyah, melainkan kembarannya. Dan ia mengatakan bahwa Aisyah pergi untuk mengikuti kelas dansa. Polisi langsung menuju lokasi yang diberitahu oleh saudara kembarnya. Namun sampainya di sana, Arjan tidak menemukan Aisyah, tapi ia menemukan kotak kado pembunuhnya. Arjan langsung menghubungi polisi cyber untuk melacak ponsel milik Aisyah. Setelah dilacak, GPS-nya bergerak ke jalan Bosch. Arjan memberitahu timnya untuk mengejar penculiknya. Polisi Guleria yang telah berada di sana berhasil menghentikan mobil penculiknya. Namun bukan berhenti, malah menabrak polisi tersebut yang mengakibatkan hilangnya sinyal GPS Aisyah. Penculik tersebut berhasil membawa Aisyah ke tempat persembunyiannya. Namun karena itu pemukiman padat, membuat polisi kesulitan mencari lokasi Aisyah berada. Saat ini pesulap itu telah bersama Aisyah di sebuah ruangan dan mengikatnya di kursi dalam keadaan pingsan. Setelah sadar dari pingsannya, Aisyah ingin pergi ke toilet. Saat berada di toilet, Aisyah sangat ketakutan dan kembali mengaktifkan ponselnya, lalu menelpon Arjan. Ponsel Aisyah dapat dilacak kembali oleh tim cyber dan memberitahu lokasinya pada Arjan. Saat sedang menelpon Arjan, Aisyah ketakutan karena pesulap itu mendobrak pintu toiletnya. Arjan lalu mengarahkan Aisyah untuk melihat sekelilingnya. Aisyah melihat jendela dan berhasil kabur melalui jendela toilet dan masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Di luar, Arjan telah menemukan lokasi pesulap tersebut. Saat Arjan masuk dan membuka pintu rahasia bawah tanah, ia melihat pesulap itu akan memukul Aisyah dengan palu. Saat melihat Arjan, pesulap itu langsung kabur ke dalam hutan. Namun Arjan tidak mengejarnya karena Aisyah takut ditinggal sendirian. Aisyah pun berhasil diselamatkan. Kemudian Arjan meminta untuk menutup semua akses jalan menuju kota agar pesulap tidak dapat kabur. Arjan juga mendapatkan telepon dari Divya untuk berhati-hati karena lokasi pengejaran pesulap itu berada di dekat rumah Divya. Namun tanpa Vidya sadari, pesulap itu telah memasuki rumahnya dan menyelinap di antara kamar-kamarnya. Divya yang sudah tahu ada pesulap di dalam rumahnya, ia bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Saat Divya ingin menelpon Arjan, pesulap ini menikamnya. Namun Arjan juga telah sampai di rumah Divya. Mendengar jeritan Divya, Arjan langsung mendobrak pintu Divya. Lagi-lagi pesulap itu kabur melarikan diri dan menculik Iti. Arjan langsung mengejarnya ke dalam hutan dan menemukan sebuah rumah di hutan. Arjan masuk dan menemukan Iti sendirian. Tanpa disadari Arjan, pesulap itu menikamnya dari belakang. Arjan mendorongnya hingga terjatuh dan membuat rambut pesulapnya lepas. Ternyata pesulap itu bukan seorang wanita, melainkan seorang pria yang bernama Christopher, putra dari Agnes Fernandez. Christopher tersenyum, lalu ia menceritakan kisahnya pada Arjan. Ia adalah anak yang memiliki kelainan hormon yang membuatnya lebih tua dari umurnya. Ibunya yang seorang pesulap membawanya ke India, namun semua teman-teman sekolahnya selalu mengejeknya. Hanya satu teman yang mau menerimanya, yaitu Sophia. Karena sering bersama, ia mulai menyukai Sophia dan memberanikan diri mengatakan cintanya pada Sophia, tapi Sophia malah menolak cintanya. Kemudian Sophia menunjukkan buku tentang genetik. Alasan Sophia menolak Christopher karena ia akan menjadi impoten seiring bertambahnya usia. Hal itu diketahui oleh teman-temannya dan mengejeknya, yang membuat Christopher semakin malu. Sejak saat itu ia dendam dan ingin membuat wajah wanita cantik menjadi seperti wajahnya. Karena merasa bersalah, akhirnya Sophia datang ke rumah Christopher untuk meminta maaf. Namun ibunya memberi kotak kado berisi kepala boneka dan membiarkan Christopher melakukan pembunuhan terhadap Sophia sambil ibunya mengiringinya dengan piano. Lalu ibunya ditangkap polisi karena menanggung semua perbuatannya. Setelah 12 tahun, ibunya bebas dan menjemput Christopher dari institusi kesehatan mental.
Namun dalam perjalanan mobil mereka mengalami kecelakaan dan menyebabkan Agnes meninggal dunia, hingga ia menggunakan identitas ibunya untuk menuntut balas kepada semua gadis yang lebih baik dari dirinya. Setelah menceritakan kisahnya, Christopher ingin menyiksa Iti, namun Arjan memanggilnya impoten yang membuat Christopher marah dan menyerang Arjan. Mereka lagi-lagi berkelahi. Saat Arjan sudah tak kuat lagi, Iti datang memberikan sebuah pisau pada Arjan dan Arjan mengambilnya langsung menikam Christopher berkali-kali hingga Christopher benar-benar mati. Divya datang dan langsung menemui Arjan dan Iti. Melihat keadaan mereka baik-baik aja, tanpa berlama-lama akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut dan membiarkan jasad Christopher begitu saja. Sampai di sini film pun berakhir. Terima kasih telah menonton filmnya. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, agar Mimin semangat mengulas alur film India terbaru lainnya. Dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye-bye.